Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini mengatakan kepada kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita. Ini disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Bila mana kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Perempuan Advent yang Bergerak. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kaum perempuan selalu memiliki peran dalam pekerjaan Tuhan. Begitu pula dengan penganut Advent Miller. Lucy Maria Hersey misalnya telah bertobat pada usia 18 tahun dan merasa bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil. Pada tahun 1842 ia menerima doktrin Miller. Segera setelah itu ia menemani ayahnya dalam perjalanan ke Schenectady, New York, di mana seorang percaya meminta ayahnya untuk berbicara kepada kelompok non-Advent tentang bukti-bukti imannya. Orang-orang sangat menentang wanita berbicara, sehingga tuan rumah menganggap sebaiknya lah sang ayah yang menyampaikan presentasi. Namun, suatu mujizat yang luar biasa. Hersey, sang ayah, mendapati dirinya tidak dapat berkata apa-apa. Setelah lama terdiam, pembawa acara memperkenalkan Lucy sebagai orang yang dapat berbicara tentang topik tersebut. Maka Lucy pun berbicara dan mendapat tanggapan yang sangat baik, sehingga mereka harus segera pindah ke auditorium yang lebih besar untuk menampung lebih banyak orang. Itulah awal dari pelayanan yang membuahkan hasil pertobatan beberapa pria yang menjadi pengkhotbah Advent. Yang lebih sukses lagi adalah Olive Maria Rees beralih ke ajaran Millerisme pada tahun 1842. Dia yakin bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih untuk saya lakukan selain membantu dalam pertemuan doa. Pada bulan Maret 1843, Tuhan telah memberkati pelayanannya dengan ratusan orang yang bertobat. Dia menulis kepada Himes bahwa selalu ada 4 atau 5 tempat yang membutuhkan pelayanan saya pada waktu yang sama. Ritz menyadari bahwa banyak yang menentang pekerjaannya hanya karena dia seorang perempuan. Tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak berani berhenti hanya karena saya seorang perempuan. Meskipun orang-orang mungkin mengecam dan mengutuk, saya merasa dibenarkan di hadapan Tuhan dan berharap dengan sukacita untuk memberikan pertanggungjawaban atas amaran saya terhadap sesama manusia. Jadi pelajaran yang luar biasa pada saat ini. Karena di sini ditulis mengenai kaum perempuan selalu memiliki peran dalam pekerjaan Tuhan. Di sini pada tahun 1800-an. Bagaimana orang-orang sangat menentang wanita berbicara. Sehingga pada saat itu di sini seorang wanita yang bernama Lucy, bagaimana dia ingin menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, dan dia harus pergi ke New York di mana dia ditemani oleh ayahnya. Dan pada saat itu tuan rumah menganggap sebaiknya sang ayahlah yang dapat menyampaikan presentasinya. Namun suatu mujizat yang luar biasa terjadi. Sang ayahnya ini mendapati dirinya tidak dapat berkata apa-apa. Setelah lama terdiam pada saat itu, maka pembawa acara ini memperkenalkan Lucy sebagai seorang yang dapat berbicara tentang topik tersebut. Akhirnya Lucy pun dapat berbicara dan mendapat tanggapan yang sangat baik. Sehingga mereka harus segera pindah ke
ruangan yang lebih besar untuk menampung lebih banyak orang. Jadi inilah awal dari pelayanan yang membuahkan hasil pertobatan beberapa pria yang menjadi pengkhotbah Advent. Ya, jadi begitu luar biasa. Sebenarnya Tuhan tidak yang membanding-bandingkan apakah dia itu seorang pria, apakah dia wanita. Tapi bila mana Tuhan ingin memakai kita, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Kebenaran firman Tuhan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, kebenaran tetap kebenaran, harus disampaikan. Sehingga orang-orang dapat ya merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, sudah banyak ya contoh-contoh yang sudah terjadi saat ini. Yang lebih sukses lagi adalah Olive Maria Ritz beralih ke ajaran Millerisme pada tahun 1842. Ya, jadi dia yakin bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih untuk dia lakukan selain membantu dalam pertemuan doa. Jadi pada bulan Maret 1843 Tuhan telah memberkati pelayanannya dengan ratusan orang yang bertobat. Kemudian dia menulis kepada Himes bahwa selalu ada 4 atau 5 tempat yang membutuhkan pelayanan saya pada waktu yang. Ya, jadi Ritz ini menyadari bahwa banyak yang menentang pekerjaannya hanya karena dia seorang perempuan. Ya, tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak berani berhenti hanya karena dia ini seorang perempuan. Dia tetap menyampaikan. Meskipun orang-orang mungkin mengecam dan mengutuk, tetapi Ritz ini merasa dibenarkan di hadapan Tuhan dan berharap dengan sukacita untuk memberikan pertanggungjawabannya atas amaran yang dia sampaikan terhadap sesama manusia. Ya, jadi inilah di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya ada orang-orang yang Tuhan ingin pakai. Ya, mungkin orang-orang itu yang tadinya kita meremehkan mereka. Yang tadinya kita tidak terpikir dalam pikiran kita bahwa dialah yang akan menyampaikan itu. Tetapi bagaimana Tuhan menggunakan caranya yang begitu ajaib. Menggunakan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk menyampaikan akan pekabaran kebenaran itu. Karena mereka mempunyai hati yang tulus. Karena mereka benar-benar mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Inilah yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kita mempunyai roh kerendahan hati untuk mau menerima akan setiap ajaran yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap firman-Nya. Elvira Vestel harus mengatasi penentangan dari suaminya. Ya, ia telah diajarkan bahwa seorang perempuan tidak boleh berbicara di depan umum. Namun karena didesak oleh orang lain, ia akhirnya menyerah dan mendapati bahwa Tuhan memberkati jeripayanya. Salah satu orang yang paling penting yang bertobat adalah suaminya yang telah menyaksikan dampak dari khotbahnya dan menyadari pentingnya nubuatan di dalam Yoel 2 bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada para perempuan muda. Selanjutnya, keluarga Faset mengkhotbahkan pekabaran Advent sebagai suatu tim pelayanan. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk menyampaikan pekabarannya. Dan Dia akan memberkati kita saat kita tunduk pada kehendak. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan. Ya, sudah ada 3 contoh di sini. Contoh yang sudah terjadi di tahun 1800-an. Ya, 3 perempuan yang tadinya mereka ditentang. Tapi bagaimana Tuhan mempunyai cara yang begitu luar biasa sehingga mereka dapat mengumandangkan akan kebenaran itu. Ya, begitu pula di dalam Keluaran 15 ayat 21. Ya, pada saat perjalanan bangsa Israel ini. Ya, bagaimana Miriam memimpin untuk menyanyikan bagi Tuhan. Dia katakan sebab ia tinggi luhur, nama Tuhan dipuji sehingga musuh-musuh itu dapat dikalahkan. Ya, jadi suatu hal yang luar biasa. Ya, Tuhan akan memakai setiap orang yang mau, yang mempunyai hati yang tulus untuk dapat menyampaikan akan kabar keselamatan. Ya, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita meninggikan diri bahwa kita bisa. Itu adalah si jahat yang sudah kita undang di dalam diri kita. Tapi biarlah kita mau dengan roh kerendahan hati untuk mau diajar. Untuk mau datang kepada Tuhan, menerima kan setiap apapun yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Ya, banyak yang dipanggil, ya, tetapi sedikit ya yang terpilih untuk dapat menyampaikan akan kabar sukacita ini. Ya, sebagai kita mengingat kembali ya perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia. Ya, bagaimana Dia ditentang
oleh keluarganya sendiri. Ya, bagaimana dia harus menjalani kehidupannya dengan ke-12 muridnya yang pada saat itu belum mengerti misi sebenarnya dari Yesus. Yesus harus terus memberikan mereka penjelasan demi penjelasan. Mereka melihat betapa luar biasanya Yesus membuat mujizat, tapi mereka masih tertutup oleh karena mereka berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Sehingga mereka pun harus berpencar pada saat Yesus ditangkap. Ada yang lari, ada yang mengikuti Yesus tetapi menyangkal, ada yang menjual Yesus dan akhirnya dia pun bunuh diri. Dan banyak lagi yang terjadi. Tapi di dalam semuanya itu, Yesus tahu dia harus mati dulu di atas kayu salib. Dia harus berkorban. Barulah pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya ini mengerti misi Yesus di atas dunia. Sehingga pada saat Yesus mati, Yesus dikuburkan dan dia bangkit, disitulah dia menampakkan diri kepada murid-murid. Disitulah murid-muridnya menerima akan kuasa Roh Kudus. Disitulah mereka baru mengerti misi Yesus sebenarnya di atas dunia ini. Mereka menerima kuasa Roh Kudus itu dan menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap bangsa. Pada saat mereka menjalani misi mereka, mereka juga merasakan penganiayaan yang luar biasa. Tapi mereka tahu inilah yang harus mereka jalani. Mereka tetap maju, mereka tetap fokus dengan apa yang mereka sudah lakukan. Inilah yang akan terjadi di akhir daripada dunia. Saya pun secara pribadi merasa bahwa tidak sanggup untuk menjalani semua ini. Ya, tapi bagaimana Tuhan ya selalu memberikan kekuatan melalui setiap firman-Nya yang Dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Disitulah ya kita merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga kita perlu pertolongan hanya dari Tuhan saja. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan saat ini, biarlah kita mau mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita salah mengambil langkah-langkah kita. Tapi biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ya, kita akan melihat ya begitu banyak kekecewaan yang kita alami. Tapi itulah yang harus terjadi supaya kita betul-betul kuat menjalani kehidupan kita. Ya pemirsa, biarlah di dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau berpegang teguh ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh berbagai macam tipu muslihat daripada si jahat. Biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja, yang satu-satunya penolong kita, yang akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan untuk menjalankan apa yang Dia sudah perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita dapat jalankan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Betapa pentingnya untuk selalu mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.